Pasar panik. IHSG rontok gara-gara Prabowo reshuffle. Sri Mulyani tersingkir. Apa yang sebenarnya terjadi? IHSG tiba-tiba anjlok 1,28% setelah Presiden Prabowo mengumumkan reshuffle kabinet. Sri Mulyani dicopot dari kursi Menteri Keuangan dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Pasar panik, investor asing kabur, dan rupiah ikut bergejolak. Dalam video ini, Dr. Pak Belo akan bongkar rahasia di balik drama politik ekonomi ini. Kenapa Sri Mulyani dipecat? Siapa sebenarnya Purbaya? Apakah reshuffle ini sinyal bahaya atau peluang emas? Dan apa dampaknya bagi kantong kita semua? Like, subscribe, komentar opini kalian. Teman-teman, bayangin, pagi-pagi IHSG masih semeringah, naik tipis. Siangnya, Presiden Prabowo ngumumin reshuffle kabinet. Beberapa jam kemudian, pasar jeblos kayak jatuh dari tebing kuta, Mandalika. Sri Mulyani out. Investor kaget. Asing panik. Rupiah sempat goyang. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Dan, apakah ini tanda awal badai ekonomi? Santai, tenang, ngopi dulu. Karena kita akan bedah sampai ke tulang-tulangnya. Kronologi detik per detik. Pagi hari IHSG sempat menguat plus 0,58%. Tanda pasar optimis. Jam 11 muncul rumor reshuffle. Jam 13 IHSG mulai fluktuatif. Investor wait and see. Jam 15 Prabowo resmi umumkan reshuffle. Jam 15.30 closing. IHSG tiba-tiba longsor 1,28. Nilai transaksi harian tembus 20 triliun rupiah. Sinyal panik selling. Artinya apa? Pasar itu nggak benci reshuffle-nya, tapi kaget sama nama yang diganti. Kenapa? Karena ada satu nama besar yang dicopot. Sri Mulyani. Kenapa Sri Mulyani penting banget? Sosok teknokrat paling dipercaya investor asing. Simbol kredibilitas fiskal Indonesia. Rekam jejak, reformasi pajak, manajemen utang, stabilitas APBN. Dicopot mendadak. Pasar hilang jangkar psikologisnya. Bayangin nih bro, kamu lagi di kapal. Kapalnya besar, megah, ada GPS canggih. Tiba-tiba kapten kapal diganti orang baru, tanpa penjelasan. Kamu penumpang, kira-kira apa yang kamu lakuin? Ya, lompat ke laut dong. Nah itu yang dilakukan investor asing hari ini. Masuknya Purbaya Yudhi Sadewa, siapa dia? Mantan ketua LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Background akademisi, ekonom senior, orang dekat lingkaran elit ekonomi. Tapi, track recordnya di mata investor belum sekuat Sri Mulyani. Bukan berarti Purbaya jelek ya, tapi pasar itu kayak gebetan, butuh waktu buat jatuh cinta. Masalahnya, di dunia keuangan, kalau masa PDKT-nya salah, modal asing bisa pindah ke tetangga sebelah, Malaysia, Vietnam, Thailand. Indonesia cuma dapat dadah-dadah. Kenapa IHSG bisa ambruk cepat banget? Efek kejutan psikologis reshuffle. Asing melakukan aksi profit taking. Sektor paling terpukul, perbankan, infrastruktur, dan saham-saham LQ45. Investor retail panik, ikut jualah. Koreksi makin dalam. Kalau IHSG jatuh karena sentimen, kabar baiknya bisa cepat pulih. Tapi kalau jatuhnya karena fundamental ekonomi, wah, itu siap-siap beli mie instan kartonan. Efek domino ke rupiah obligasi. Rupiah sempat melemah di pasar NDF offshore. Yield obligasi 10 tahun naik tipis. Tanda investor butuh premi risiko lebih tinggi. B kemungkinan intervensi diam-diam untuk jaga rupiah. Analisa politik di balik reshuffle. Prabowo lagi konsolidasi kekuatan. Ada bersih-bersih dari pengaruh lama. Pergantian Sri Mulyani bisa jadi bagian dari strategi politik jelang 2029. Ada kepentingan elit, ada peta ekonomi baru, dan ada tekanan dari oligarki. Kalau kamu kira reshuffle ini soal ekonomi doang, salah besar. Di baliknya ada perang kepentingan. Dan seperti biasa, yang jadi korban pertama bukan pejabat, tapi dompet rakyat. Skenario 3, 6 bulan ke depan. Best case skenario, pemerintah kasih kepastian, pasar pulih cepat. Base case, IHSG sideways 7.600-7.900, rupiah stabil. Worst case skenario, defisit APBN melebar, capital outflow makin besar. Peluang di tengah kepanikan. Investor bijak nggak ikut panik. Lihat sektor defensif. Konsumen, komoditas, energi terbarukan masih punya potensi. Blood on the street, moment ketika orang takut. Saatnya kita analisa, bukan ikut panik. Krisis itu datang dan pergi, tapi kebijakan yang salah bisa bikin luka lama. Sekarang bola ada di tangan Prabowo dan Purbaya. Pasar butuh kepastian, bukan drama. Kalau kamu setuju atau nggak setuju, tulis opini kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe.
Karena minggu depan, Dr. Patbelo bakal bedah. Apakah Prabowo sedang bersih-bersih oligarki, atau justru sedang digiring oligarki? Disclaimer. Video ini bersifat satir, edukatif, dan analitis. Tidak menghasut, tidak memfitnah, dan tidak memihak. Semua data dan opini bersumber dari riset terbuka dan analisis akademik.